Seperti biasa kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Oke, untuk yang pertama kita akan cek IHSG ya, dan untuk IHSG hari ini turun cukup dalam tadi sampai ke level 7039, tapi di sesi 2 ditarik naik dan ditutup di level 7127. Kalau kita lihat transaksinya untuk IHSG hari ini asingnya net sell ya, jadi untuk asingnya paling banyak keluar di saham Adaro, BBCA, ASII, BMRI, BBNI, ITMG ya. Ini untuk nominalnya bisa dilihat bareng-bareng. Yang paling banyak asing keluar dari saham Adaro 206,1 M ya. Kemudian yang paling banyak masuk asing untuk hari ini ada di saham BBRI, Pegas, Bumi, ICBP, Tower ya. Jadi ini untuk nominalnya asing masuk 83,6 M di saham BBRI untuk hari ini ya. Jadi kesimpulannya untuk hari ini asingnya net sell. Untuk besok ya ada kemungkinan untuk ya SK mungkin masih akan konsolidasi ya. Kalau ya harusnya sih naik kalau lihat candlenya hari ini candle perlawanannya ke atas itu lebih kuat, jadi ada kemungkinan besok naik mudah-mudahan ya. Oke, itu untuk IHSG. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI dulu yang pertama. Karena saham BBR ini paling liquid untuk hari ini, valuasinya 1 triliun lebih ya, dan secara teknikal masih konsolidasi di range area 4.470 sampai 4.590 ya, itu area konsolidasi untuk saham BBRI. Kira-kira untuk hari ini siapa yang melakukan akumulasi di saham BBRI? Kita cek bareng-bareng. Untuk saham BBRI hari ini tanggal 26 September itu diakumulasi sama KZ ya, dan untuk KZ-nya ini KZ asing. Jadi selain KZ asingnya yang masuk ada YU, AG, DH, KK, YP ya. Ini untuk valuasinya bisa dilihat bareng-bareng. KZ paling banyak 564,9 M net buy. Dan yang jualan di saham BBRI ada ZP, BK, AK, CS ya. Jadi banyak juga sebenarnya yang keluar ya di saham Bank BRI untuk asingnya, tapi setelah keseluruhan masih net buy ya. Dan untuk saham BBRI ini diakumulasi average KZ di 4.466 di area sini ya, pas di area ya deket area support. Jadi selama BBRI itu enggak breakdown di bawah 4470 ya, ini kemungkinan untuk saham BBRI harganya masih dijaga ya. Untuk hari ini tadi sempat turun sampai ke level 4.410, cuman gagal breakout kalau secara teknikal ya. Jadi untuk besok Selasa itu kemungkinan saham Bank BRI masih ada kemungkinan naik yang uji area resisten di area 4.590. Kalau berhasil breakout di atas itu ya nggak menutup kemungkinan saham BBRI bisa naik lagi ya. Mengingat di sini juga ada gap ya, ini kalau diperhatikan di atas ini juga ada gap yang cukup lebar. Jadi ya kemungkinan akan ke area sini ya paling nggak ya untuk tahun ini ya. Oke, itu untuk saham BBRI hari ini diakumulasi, jadi untuk besok masih ada kemungkinan naik. Perhatikan saya level ini ya buat kalau mau antisipasi di saham BBRI 4470. Oke, itu untuk saham BBRI. Selanjutnya kita cek saham Goto. Dan untuk saham Goto hari ini turun ya. Gojek, Tokopedia hari ini turun, tadi pagi langsung open gap bawah. Jadi untuk Goto hari ini open di harga berapa ini? 258 ya, jadi open gap bawah untuk Goto hari ini. Di sini ada gap. Sempat dibawa turun ke level terendahnya 248 ya. Kira-kira besok gimana kalau kita lihat transaksi Goto untuk hari ini? Goto hari ini tanggal 26 September didistribusi ya, CCAK MCBK net sell, tapi di sini yang menarik PD-nya net buy cukup banyak 10 M ya, 10,1 M. Jadi ya
PD-nya mulai akumulasi lagi di harga bawah ya, dan mudah-mudahan untuk PD-nya ini kalau udah cukup mungkin akumulasinya akan dinaikin ya, kita lihat, tunggu aja waktunya kapan. Tapi untuk hari ini yang jadi market maker utamanya CC dan YU ya, CC-nya net sell 32,6 M, YU-nya net buy sedikit 545 juta. Dan secara keseluruhan untuk GoTo sebenarnya hari ini di distribusi, tapi PD-nya net buy ya, jadi untuk PD ini bandarnya di saham GoTo ya, pemain utamanya lah yang akumulasi saham GoTo dari awal IPO sampai hari ini PD cenderung akumulasi ya, walaupun kadang kalau pengen nurunin ya kadang jualan juga si PD. Jadi untuk besok gimana, kalau lihat candlenya ini perlawanannya ke atas juga lebih kuat ya, jadi ada kemungkinan besok naik nutup gap ya, nutup gap di area sini. Perhatikan saja level ini 270, kalau bisa berhasil breakout di atas itu ya ada kemungkinan saham GoTo naik lebih tinggi lagi ya. Oke, itu untuk saham GoTo, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Antam. Dan untuk saham Antam hari ini turun ya, langsung open gap bawah cukup dalam ini untuk saham Antam dan ditutup di harga 1970 dan nggak ada perlawanan naik nih ya. Kira-kira besok gimana? Apakah ada yang nampung untuk saham Antam? Saham Antam untuk hari ini tanggal 26 didistribusi sama YU ya, YU net sell 32,3 M, ini cukup banyak. Selain YU ada AKBK, jadi untuk asingnya net sell ya, net sell atau net buy, asingnya net sell, cuman ada juga yang masuk ini AKZ masuk 20,6 M ya, jadi diakumulasi sama KZ asing juga sebenarnya untuk saham Antam. Kemudian yang masuk ada YP, NI, CC, YP net buy 16,9 M, NI net buy 11,8 M. Dan di sini KZ 5, berarti KZ lokalnya jualan ya. Yang versi lokal, jadi untuk lokalnya KZ lokal net sell 14,7 M, sedangkan KZ asingnya akumulasi 20,6 M. Jadi ada asing yang melakukan akumulasi di saham Antam ya sebenarnya untuk hari ini. Cuman setelah keseluruhan masih didistribusi sama si YU. Jadi untuk saham Antam besok gimana? Kalaupun turun sebenarnya untuk saham Antam itu di hold aja juga masih aman ya kalau untuk saya pribadi. Dan di sini juga ada gap sebenarnya, entah kapan itu pasti akan ketutup ya. Mungkin kalau nggak minggu ini ya minggu depan. Kalau turun perhatikan saja level ini ya, kalau sampai ke harga 1850 itu kesempatan buat masuk di area situ ya, tapi kalau nggak nyampe di situ langsung nyicil ya, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Itu untuk saham Antam. Kalau untuk besok gimana? Ada kemungkinan akan dibuka merah dulu ya, kemungkinan untuk saham Antam, mengingat hari ini setelah candle juga nggak ada perlawanan buat naik ya, ini langsung turun dan nggak ada perlawanan, jadi untuk besok masih ada kemungkinan turun, walaupun nggak menutup kemungkinan habis itu naik ya, mengingat di sini ada gap yang perlu juga untuk ditutup. Oke, itu untuk saham Antam. Jadi kalau yang masih nyangkut, kalau saya pribadi sih hold aja juga masih aman ya. Oke, itu untuk saham Antam, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Medco. Dan untuk saham Medco hari ini turun, ini juga open gap bawah ya, jadi banyak emiten yang open gap bawah untuk hari ini, open gap bawah dan ditutup di bawah harga support ya, ditutup di 930. Tapi kalau secara teknikal ini masih cenderung konsolidasi ya untuk saham Medco. Kalau kita lihat transaksi hari ini gimana untuk saham Medco. Untuk Medco hari ini tanggal 26 September didistribusi sama BBTPAI ya, BB net sell 17,7 M, LG net buy 8,1. Selain LG yang masuk ada SQ, NI, dan yang jadi market maker utama di saham Medco hari ini YP, BB, MG, ketiganya net sell ya. Jadi ya market makernya net sell, harganya turun, untuk besok masih ada kemungkinan turun ya, seperti itu mungkin ya. Kalau kita lihat secara histori di area sini untuk support terdekat Medco ya, ini secara histori
supportnya di 920, berarti ya 10 poin lagi ya. 920 ini di area sini merupakan area support. Kalau jebol 920, nggak menutup kemungkinan untuk saham Medco bisa turun lagi ya. Kalau kita lihat dari tanggal sini, coba kita cek dari tanggal 30 Agustus untuk saham Medco. Kalau dari tanggal 30 Agustus yang melakukan akumulasi paling banyak itu CS ya. CS net buy 109,8 M ya, average-nya di 965 average-nya, berarti area sini ya 965 floating loss untuk CS ya. Jadi ya market apa ya, yang mengumpulkan barang itu sedang floating loss. Jadi yang masih nyangkut ya sebenarnya nggak usah terlalu khawatir selama CS-nya itu nggak jualan barang terlalu banyak ya. Dan untuk hari ini CS-nya gimana? Untuk hari ini CS-nya masih terus masuk CS net buy 3,7. Jadi secara bandarmologi sebenarnya untuk Medco masih aman ya, walaupun hari ini turun dan nggak ada perlawanan naik, ada kemungkinan besok dibuka turun, dibuka merah dulu, tapi ya harga secara bandarmologi masih aman. Jadi buat yang nyangkut di hold pun juga masih tenang ya. Kalau untuk saya pribadi, tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita cek saham Raffi ya. Dan untuk saham Raffi hari ini naik cukup tinggi, naik 22% ya. Setelah beberapa hari terakhir itu sideways, untuk saham Raffi hari ini naik cukup tinggi. Kira-kira siapa yang jadi market maker di saham Raffi? Yang naikin saham Raffi hari ini CPAO ya, CP net buy 8,9, AO-nya net buy 6,2, dan yang jadi market maker YP-nya net sell 2,6 ya. AOCP ini yang masih akumulasi, jadi kemungkinan untuk Raffi hari ini selain AOCP siapa ya? Sini candlenya strong bullish ya untuk saham Raffi, walaupun market makernya distribusi. Jadi yang naikin itu ini kemungkinan AOCP. Untuk YP-nya sendiri scalperan di saham Raffi untuk hari ini ya. Kalau kita cek untuk dari kemarin tanggal 19 ya, 1 minggu terakhir, yang akumulasi AOCP ya. Jadi kedua broker ini selama terus melakukan akumulasi dan belum jualan itu ya sebenarnya untuk Raffi masih ada kemungkinan naik ya. Ini AOCP dari tanggal 19 Agustus melakukan akumulasi. Paling banyak AO 12,4 M, average di 222. Di area sini untuk average-nya si AO. Ya berarti udah floating profit cukup banyak. Jadi selama di bawah ini melakukan akumulasi dan hari ini dinaikkan ya. Sebenarnya ada resiko juga ya, ada resiko kalau CAO sama CP itu melakukan taking profit, kemungkinan harga Raffi bisa ARB ya. Tapi untuk hari ini, sampai hari ini CPAO 2 broker ini masih akumulasi cukup banyak. CP-nya 8M, AO-nya 6M, average di 244 dan 255 di area sini ya. Jadi untuk besok sebenarnya masih ada kemungkinan bisa naik lagi ya untuk saham Raffi, mengingat hari ini masih diakumulasi. Mungkin untuk target kenaikan saham Raffi di area sini 288 ya, 288 sampai 302 ya. Mungkin perhatikan saya level itu, kalau besok nyentuh area situ buat ngamak, kalau yang udah profit bisa diamankan profitnya ya. Tapi kalau yang masih mau hold ya tetap disclaimer, karena kita nggak tahu apa yang diinginkan oleh market makernya ya, atau bandarnya. Siapa tahu dinaikkan lebih tinggi lagi kan, kita juga nggak tahu. Tapi amannya mengingat CP sama AO posisi saat ini itu sudah floating profit ya,
ya kalau udah profit bisa sebagian diamankan. Oke, itu untuk saham Rafi ya. Selanjutnya kita cek saham Kajen. Dan untuk Kajen hari ini naik lagi ya, naik 21,7% dan berhasil breakout di atas 197 tapi gagal breakout di atas 226. Ya, jadi untuk technical Kajen resisten terdekatnya ada di 226. Kalau misalnya besok Selasa itu berhasil breakout di atas 226, untuk Kajen nggak menutup kemungkinan bisa naik lagi ya sampai ke level sini. Target kenaikan Kajen kalau berhasil breakout ke 268, 266 ya, itu untuk area resisten Kajen kalau misalnya besok Selasa berhasil breakout di atas 226 ya. Kalau kita lihat transaksi untuk hari ini di saham Kajen, untuk untuk saham Kajen hari ini tanggal 26 September, untuk net valuasinya sebenarnya nggak terlalu besar ya, jadi tapi ada yang distribusi ya, ini Kajen SS net sell 973 juta, MI net sell 519 juta, dan yang masuk ada CC, XI, UD, MG, dan yang jadi market maker Kajen hari ini YP, PD. YP-nya net sell, PD-nya net B 20,4 juta. Dan yang perlu diperhatikan di sini CC, XI ini XL juga sebagian retailnya udah mulai masuk ya. Walaupun ya ini market cap-nya mungkin kecil untuk saham Kajen ini, jadi kalau mau masuk di saham seperti ini jangan pakai duit yang terlalu banyak ya, takutnya nanti dikarungin sama bandar. Untuk besok amannya gimana? Kalau untuk saya pribadi mengingat hari ini nggak ada yang akumulasi, jadi ini naiknya itu karena market makernya aja yang pandai memainkan harga ya. Ya amannya mending enggak. Kalau saya nggak berani masuk ya, mengingat yang pertama ini udah cukup tinggi naiknya ya. Kalau kita cek dari tanggal 2 September kira-kira 2 September di saham Kajen yang akumulasi nggak ada ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. Yang akumulasi itu yang masuk itu CC, YP, PD. Nah, cuman malahan distribusi ini si SS sama PG net sell, SS net sell 2,2 M, PG net sell 1,1, dan yang jadi market makernya si YP. Jadi ya YP ini yang pandai menaikkan harga saham Kajen ya, walaupun yaitu scalperan di saham Kajen, tapi berhasil menaikkan sahamnya sampai ke level 224. Jadi perlu hati-hati kalau masuk di saham seperti ini ya, market cap-nya nggak terlalu besar dan sangat mudah dibuat scalperan sama YP. Oke, itu untuk saham Kajen ya. Jadi ya mending kalau saya pribadi nggak berani masuk ya, tapi tetap disclaimer buat yang suka saham seperti ini ya nggak apa-apa, yang penting disiplin aja. Oke, itu untuk saham Kajen. Selanjutnya kita cek saham PNBS. Dan untuk saham PNBS hari ini masih bertahan di atas supportnya di atas 85. Dan ini tadi sempat turun ya, sempat naik juga. Kalau kita lihat transaksi hari ini di PNBS gimana? Kalau kemarin ada yang akumulasi di saham PNBS kemarin Jumat. Dan untuk hari ini di saham PNBS tanggal 26 ada yang akumulasi si PD net B3,6 M ya, kemudian yang jualan YJBK ada yang akumulasi cuman nggak terlalu besar ya. Dan yang jadi market maker PNBS untuk hari ini YP, PD, MG, ketiganya ini masih net buy ya, masih net buy di saham PNBS. Jadi perhatikan aja level ini, selama nggak bisa breakdown di bawah 85 untuk saham PNBS itu ada kemungkinan naik ya, uji resisten selanjutnya cukup tinggi di area 102 ya. Perhatikan aja level ini, kalau mau masuk besok langsung ke HK ya
Ya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Tapi untuk hari ini akumulasinya belum terlalu banyak di saham PNBS. Oke, selanjutnya kita cek saham ASHA ya. Udah lama kita nggak cek saham ASHA. Cilacap Samudra Fishing, dan kayaknya terakhir kali kita bahas saham ini pas breakdown di area sini ya. Pas berhasil breakdown di support, ternyata turun sampai ke level sini 161 dan mulai ditarik naik. Kira-kira apakah ada yang akumulasi di saham ASHA ketika harganya lebih rendah lagi nih? Untuk ASHA hari ini tanggal 26 BKAK masuk ya. Jadi BKAK ini BKAK asing, jadi asing mulai masuk di saham ASHA. Walaupun enggak ya sebenarnya 2M 1M untuk asing masuk di saham ASHA ini lumayan ya, lumayan bisa diperhitungkan ya. Dan lokalnya net sell ini BQYQ, jadi untuk hari ini ASHA diakumulasi asing walaupun belum terlalu banyak. Kalau kita cek dari harga bottomnya tanggal 19 September dari tanggal 19 September untuk saham ASHA diakumulasi BKMGAK ya. BK net buy 3,4M dan yang distribusi BQ. Jadi BQ terus jualan. Secara keseluruhan sebenarnya ini naiknya itu BQ-nya masih net sell ya 5,1M kalau dari tanggal 19. Tapi untuk hari ini tanggal 26 untuk BQ-nya juga masih net sell. Jadi BQ ini terus jualan di saham ASHA yang nampung BKK. Makanya di sini MG-nya juga udah mulai nampung ya. Untuk hari ini MG-nya di mana ini? Untuk hari ini MG-nya net sell sedikit 98,9 juta, belum terlalu banyak. Jadi mudah-mudahan ada harapan ya untuk saham ASHA. Perhatikan aja level ini kalau buat trading ya, misalnya besok langsung mau masuk di saham ASHA, mengingat hari ini diakumulasi asing, bisa perhatikan saya level ini 203 ya. Kalau berhasil breakout di atas itu ya ada kemungkinan naik lagi. Tapi kalau gagal breakout di atas itu ya kemungkinan turun lagi ya, konsolidasi di range area ini. Oke, itu untuk saham ASHA ya. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing.